Shalom. Ya. Shalom. Selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Gembala dan Ibu juga yang datang malam ini. Sungguh luar biasa. Saya sangat diberkati melalui kesaksian-kesaksian pujian dari Bung Dipo ya, dan juga Nathan. Artinya bahwa excellent sekali bahwa Tuhan itu mengerti akan apa yang ada dalam hidup kita. Tema firman Tuhan untuk malam ini, berdoalah sebelum jatuh ke dalam pencobaan. Menurut penelitian, doa yang diimani itu akan membuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi doa itu adalah sebuah terobosan yang paling hebat, yang paling canggih, yang paling dahsyat, yang bisa menembus dinding-dinding terdalam di dunia ini. Yang terdalamnya apa? Dinding kerajaan surga ditembus oleh doa yang kita ucapkan dengan iman. Jadi barang siapa yang tidak berdoa, dia akan jatuh ke dalam pencobaan. Makanya tema firman Tuhannya menekankan kepada kita semua, berdoalah sebelum jatuh ke dalam pencobaan. Sebab doa itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang akan membuat kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita akan bisa membedakan mimik wajah, kepribadian, karakter, ucapan dari orang yang rajin berdoa dengan orang yang tidak rajin berdoa. Itu akan kelihatan, akan sangat kelihatan. Karena doa itu tidak bisa menjadi kamuflase. Doa itu bisa dilakukan oleh kita, continue atau tidak continue, itu akan kelihatan di dalam ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Semakin dia rajin berdoa, mengandalkan Tuhan dengan iman, kepada doa-doa di dalam iman yang benar, dia kuat, teguh, tegar, dan dia juga bisa mengatasi masalah itu dengan kekuatan yang datangnya dari Amen. Tuhan. Kita buka dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Haleluya. Hambanya Pak Dipo tolong dibacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 16. Ya. Dan 17 dan 18. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat 18-nya Pak. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Iya. Seseorang yang hidupnya penuh dengan doa, dengan iman, dia memiliki karakter yang beda dengan orang yang tidak pernah berdoa. Itu nggak akan pernah salah. Penelitian agama manapun, di luar kekristenan, seseorang yang berdoa dengan benar, dia akan memiliki sebuah pancaran, sebuah bentuk wajah, bentuk sukacita, bentuk mungkin ketika dia mengalami pergumulan, mengalami persoalan, dia itu beda dengan orang yang tidak pernah berdoa. Artinya, di tempat ini tadi saya udah mulai agak bingung untuk menyampaikan firman Tuhan karena memang saya juga punya penyakit darah tinggi. Kalau mendengar suara yang kencang itu sakitnya di kepala minta ampun. Tapi nggak setinggi Ibu Siska ya. Saya cuma 172 atau 173 gitu, yang nggak terlalu tinggi, 175. Tapi kalau sakit di kepala ini, mata gelap, setelah itu memang telinga ini seperti ada yang memukul gendangnya gitu. Gendangnya ada yang mukul dan minum obat juga. Sempat diberi obat oleh Ibu Elin beberapa minggu yang lalu. Terima kasih Bu Elin, Tuhan Yesus memberkati. Tapi waktu ketika saya tahu
saya perlu Tuhan, saya doa. Doanya sederhana. Tuhan, saya ini mungkin kena penyakit darah tinggi, gejala, karena makanan saya jorok, suka goreng-gorengan, tidak bisa disiplin, tidak suka olahraga, ada banyak hal yang jelek yang saya lakukan menyangkut makanan yang dimana saya tidak bisa pantang dan lain-lainnya. Juga suka makan daging kambing dan juga suka makan ikan asin, daun singkong yang membuat darah itu menjadi tidak baik, tidak stabil. Artinya saya doanya sederhana. Tuhan Yesus, ampuni saya mau sembuh, tidak terikat kepada pengobatan, kepada medis, tetapi saya juga mau berhikmat untuk berdoa kepadamu, engkau menyembuhkan. Seperti yang pernah aku lihat, pernah Tuhan lihat kami mengalami di mana ada sesuatu yang kami alami, sungguh-sungguh Tuhan sembuhkan dengan nyata, tidak perlu berobat ke dokter. Dan akhirnya, finally-nya Tuhan tolong, ketika diperiksa, dia cuma 128, 130, artinya sudah mulai normal lagi dan jalan juga enak. Telinga ketika mendengar sesuatu yang bunyinya ribut, nggak sakit lagi dan lain-lain, dan tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Dan itu membuat saya percaya Tuhan menjawab doa saya. Dan ketika Tuhan menjawab doa saya juga diingatkan. Saya juga diingatkan bahwa saya memang jarang doa. Jarang doa karena doanya itu tidak rutin. Jarang doa. Tadi pagi di situ, bukan tadi pagi, tadi di sini diingatkan. Mari kita sama-sama berdoa. Sebab ketika kita berdoa, mujizat Tuhan itu terlalu banyak akan dibuat oleh kita. Sebab doa itu mampu mengubah segalanya. Dia menerobos dinding yang terdalam, kehidupan yang terdalam, bahkan dia mampu menerobos kerajaan surga dengan belas kasih Allah untuk menjawab setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita melihat ada banyak tokoh Alkitab di mana dia berdoa. Ketika kita tidak berdoa, kita akan kalah oleh kondisi, oleh persoalan, oleh kehidupan, oleh pencobaan, oleh apapun yang ada dalam hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali menjadi pengikut Tuhan Yesus tidak suka doa. Sebab dia akan menjadi pecundang. Itu pasti. Tetapi ketika menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi orang yang rajin berdoa, di mana doa menjadi gaya hidupnya, doa menjadi integritasnya, doa menjadikan kesukaan dia. Seperti ketika pagi hari, in the morning, kita melihat mencari kopi. Atau mungkin ada lainnya, bumbu-bumbu yang lainnya. Tetapi ketika suatu ketika, kisah nyata, tahun 1981, saya bertetangga di daerah Kuitang, daerah Keramat, dengan seorang pencopet. Maaf. Dan pencopetnya itu dari Medan. Dia jadi bertetangga, kita ini, maaf, dia operasinya di Senen. Di Senen, operasi waktu itu banyak Metro Mini, banyak apa, hanya menjamret kalung. Tetapi saya lihat dia, namanya saya tidak sebutkan, namanya Charles. Bagus namanya, sungguh-sungguh. Saya lihat dia doa. Dia orang yang, maaf ya, dia orang yang brutal. Menurut saya dia brutal. Sepanjang badannya tuh ada gambar semua. Benar itu, benar. Tahun 81 apa 80. Charles namanya. Tapi dia doa loh. Saya waktu itu belum suka dengan kekristenan. Dia doa, dia buka kitab. Padahal nanti dia operasinya siangnya itu di Senen. Operasinya yaitu operasi yang nggak tahu lah apa. Tetapi dia bisa ambil emas, maaf, dia bisa telan logam emas ke badannya. Kata dia nanti keluar itu katanya waktu buang air besar. Aduh. Tapi dia doa loh. Sebetulnya di situ saya ingatkan, orang yang brutal aja, yang bengis aja doa. Kenapa saya saat ini yang sudah rajin ke gereja, doanya kurang.
Tadi saya ngingetin muka dia. Apa dia masih hidup? Maksudnya karena tahun 80-an. Apa dia sudah pulang ke Sumatera? Itu kan sudah beda. Tapi saya diingatkan tadi loh. Dia ingat, dia belutut, maaf, dia belutut loh. Dia belutut, dia begitu, dia baca. Alkitabnya besar. Saya ledekin dia waktu itu. Kau itu apa itu? Saya ledek dia. Tapi ketika itu saya ingat, oh Tuhan. Yang begitu saja, yang dia lakukan sesuatu yang tidak baik, dia tetap berdoa. Ketika itu saya tanya, Bang, kenapa itu harus doa? Ya harus dong, supaya aku dilindungi, katanya. Ya begitu. Betul. Tetapi dari apa yang ada, ternyata dahsyat dan luar biasa. Doa itu mengubah segalanya. Alkitabnya besar loh Alkitabnya. Karena dulu di daerah Kramat itu banyak orang dari Sumatera, orang Manado, orang Batak, Kramat, daerah Sentiong, Kramat Raya, Cikini itu sangat banyak. Dia menguasai Bobo bersama dengan grup Maluku, jujur. Tetapi Bobo dulu ada Bobo tahun 80-an itu terkenal, daerah Senen. Itu apa? Bukan majalah Bobo ya. Toko apa? Jadi pasar Planet Senen. Ya Senen ya. Itu memang apa? Terkenal tahun 80-an itu terkenal sebagai rawan kejahatan di Jakarta tahun 80-an, 70-an, 80-an. Dan saya diingatkan tadi di situ dia baca Alkitab loh. Jangan-jangan dia menjadi hamba Tuhan, namanya Charles, apa dia melayani atau gimana, tapi yang saya tahu dia keinginannya ke Papua untuk melayani, untuk apa tidak tahu, tidak jumpa lagi karena udah cukup lama. Saya percaya setiap doa yang diucapkan dengan iman kepada Tuhan, Tuhan itu bertindak untuk menjawab. Yang seperti itu aja namanya Lai Charles ya, saya sebut ya. Dia bisa doa loh, dia bisa doa. Dia nasehatin saya loh. Kenapa Bang kok mesti operasi seperti itu aja mesti doa? Iya dong, supaya selamat katanya. Bayangkan, supaya selamat. Apalagi kita yang sudah di dalam Tuhan. Ini kisah nyata, tidak dilebih-lebihi, tidak dikurang-kurangi. Saya mengalami sebuah perjumpaan yang indah, pengalaman yang indah. Bagaimana jikalau doa kita lakukan dengan benar, doa itu bisa menolong, mengubah, bahkan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Siapa yang belum berdoa rutin di tempat ini, tidak perlu angkat tangan, maksudnya termasuk saya. Kalau saya kan jujur, saya angkat tangan duluan dong. Duluan. Ya karena saya tidak rutin. Nah setelah saya tidak rutin, saya akan mulai mengubah hidup saya untuk selanjutnya. Sebab kalau kita berdoa, rasa marah kita, emosi kita, persoalan kita, pergumulan kita, himpitan-himpitan hidup kita itu bisa ditolong loh. Dengan kelemah lembutan dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak suka berdoa, itu kita bisa lebih cepat marah loh. Sungguh, kita bisa emosian, kita bisa mudah tersinggung, kita bisa baperan, bahkan mungkin juga kita bisa menghakimi, bahkan mungkin kita seakan-akan Tuhan saya tidak kuat untuk menghadapi persoalan kehidupan ini. Tuhan bilang, loh kamu nggak pernah doa loh kepadaku. Kan aku berkata, apapun yang engkau minta dengan iman, engkau anakku, aku akan memperhatikannya. Yuk kita buka lagi di dalam Yeremia 29 ayat 7. Mengapa kita harus berdoa? Yeremia 29 ayat 7 demikian. Kita buka firman Tuhannya. Mengapa kita harus berdoa? Sebab doa membuat kita memiliki hubungan dengan Allah yang permanen. Sebab doa membuat kita memiliki hubungan dengan Allah yang permanen. Amin tidak? Kalau kita tidak doa, kita nggak punya hubungan dengan Sang Pencipta, dengan Sang Penguasa, dengan Sang Penolong, dengan Yesus yang sungguh-sungguh memperhatikan kita.
Yeremia 29 ayat 7. Saya bacakan ya. Ya, Yeremia 29 ayat 7. Ya kan, Yeremia pasal 29 ayat yang ketujuh, demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Haleluya. Harus berdoa dimanapun kita ditempatkan, baik di BSD, baik di Bogor, baik di wilayah PGA, dimanapun, baik di tempat manapun, kita harus berdoa. Berdoa supaya kota yang kita tinggali itu ada shalom, ada damai sejahtera, ada pengurapan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang membuat kita bisa percaya bahwa Tuhan, aku memerlukan Engkau dalam keadaan kondisi yang sungguh-sungguh tidak enak ini. Semua keadaan kita itu sebetulnya menuju kepada kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika kita memiliki hubungan yang permanen dengan Allah di dalam nama Yesus, semuanya bisa berubah, bisa beda, di mana Tuhan akan menolong sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Dia. Tadi Ibu Selvi juga udah ngasih kata-kata bijak bahwa doa itu jangan dianggap main-main. Oleh sebab itu, bagi yang memang doanya belum begitu rutin, belum dijadikan gaya hidup, belum menjadikan sesuatu yang harus dilakukan seperti makan dan minum atau aktivitas yang lainnya yang lebih penting daripada kegiatan doa itu, lakukan. Mari kita sama-sama melakukan itu supaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sebab kalau kita tidak berdoa, kita itu sombong dan tinggi hati. Karena kita mampu melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, seakan-akan kita mampu melakukannya. Dari ilustrasi tadi tentang sahabat saya yang saya juga rindu kepadanya tahun 80-an, tidak tahu si abang ini kemana, karena ya begitulah kehidupan. Tetapi dia mengingatkan saya di tempat tadi, ada bayangan dia buka Alkitab, dia belutut, dia doa. Saya bilang, Bang, kenapa harus berdoa? Kan operasinya operasi gelap itu, Mbak, bahasanya gitu. Iya dong, supaya aku diselamatkan oleh Tuhan. Saya tanya lagi, Tuhannya siapa? Dia bukan hamba Tuhan, dia profesinya kurang baik, tetapi dia percaya Tuhan mampu menolong dalam hal-hal yang mungkin dia belum mengenal kebenaran sekalipun. Oleh sebab itu, Yeremia ini adalah seorang hamba Tuhan yang gagal. Kalau di dalam kitab Yeremia, dia ini hamba Tuhan yang gagal, seorang yang tidak dipercaya di dalam setiap nubuatan, profetiksnya, di dalam doa-doanya oleh umat Israel. Kenapa dia bisa gagal, dia tidak berhasil, walaupun dia hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, Tuhan izinkan. Supaya bangsa ini, jadi Yeremia ini adalah ketika bangsa ini mengalami pembuangan di Babel. 70 tahun bangsa Israel dibuang di Babel, diperbudak oleh Nebukadnezar. Setelah diperbudak oleh Nebukadnezar, bangsa ini juga dipulangkan kembali oleh Tuhan melalui pemimpin Persia yang lain, yaitu Kores dan Darius. Dan setelah itu selanjutnya bangsa ini bisa membangun bait Allah yang kedua melalui Zerubbabel. Bait Allah yang ketiga saat ini sedang direncanakan akan dibangun. Yang pertama dibangun oleh Salomo, yang kedua dibangun oleh Zerubbabel, yang ketiga ini dibangun di masa-masa dunia yang sedang genting saat ini. Oleh sebab itu, usahakanlah bahwa apapun yang terjadi kita berdoa.
buat keluarga kita, buat gereja yang kita percaya, di mana kita berada di gereja itu, dan juga buat apapun yang ada dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak berdoa, kita pasti tidak akan pernah kuat. Amin. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh melakukan doa di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Saya angkat tangan dulu deh, kurang doanya, kurang konsisten doanya, saya duluan. Nah, ketika saya tahu Tuhan tegur saya kurang konsisten doanya, saya lakukan mulai ketika di tempat tinggal, dimanapun saya ada, karena itu penting buat saya. Sebab saya tahu doa mampu mengubah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kehendak kita maunya yang baik-baik. Kehendak kita maunya yang enak-enak. Tetapi kehendak Tuhan adalah kehendak yang cocok, yang sesuai dengan apa yang ada dalam hidup kita. Sebab Ia tidak akan pernah memberikan yang tidak mampu kita lalui. Sebab Dia tidak akan pernah memberikan sesuatu yang membuat kita mungkin bisa meninggalkan Dia. Sebab Dia bisa memberikan sesuatu yang memang exactly tepat itu untukmu. Jadi saya disembuhkan dari tekanan darah tinggi saya. Saya tahu ini kebutuhan saya yang paling urgent. Karena saya udah jadul, kelompok jadul itu kelompok lansia. Kelompok usia 60 tahun ke atas itu udah jadul. Artinya Tuhan sembuhkan dari hal-hal yang sederhana ini supaya saya mau lebih sungguh lagi berdoa kepada Dia yang bisa menyembuhkan. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi sejak saat ini saya percaya pemulihan itu ada dalam hidup kita melalui doa. Jika kita rajin berdoa dengan konsisten dan kita sudah hidup di dalam kehidupan doa yang menjadi integritas di dalam hidup kita sehari-harinya, percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan akan memberi bonus. Tuhan akan memberikan sesuatu yang layak kita terima. Sebab kita sudah ada di dalam kehendak-Nya. Kalau kita berpikir yang jauh ke depan dan juga jauh ke belakang dan juga melihat akan pertolongan-pertolongan Tuhan, Yesus sendiri aja doa. Bayangkan, Yesus yang firman yang hidup, Yesus yang adalah Allah sendiri, Allah yang menjadi manusia, Dia adalah doa. Bahkan Dia berkata, berdoalah sebelum kamu jatuh ke dalam pencobaan. Oleh sebab itu Petrus, bisakah engkau 1 jam saja berdoa bersama dengan aku? Kata Yesus. Peter, bisakah engkau berdoa bersama dengan aku 1 jam saja? Dan hal itu membuat kita meyakini. Jangan lengah, jangan malas, jangan lalai untuk kita berdoa pribadi lepas pribadi dalam hidup kita kepada Allah di dalam nama Yesus. Sebab kalau itu kita lakukan dengan taat, dengan setia, dengan konsisten, kita percaya Tuhan mampu mengubah hidup kita sesuai dengan standarnya. Bukan standar kita, sesuai dengan standarnya. Sebagai ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Bagi siapa yang sudah rajin berdoa dan hidup benar di dalam kebenaran Tuhan, maka Yeremia 29 ayat 11 ini layak menjadi milik untuk dimiliki oleh kita selama-lamanya. Saya akan Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini ayat 12-nya dengan doa juga.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dimana aku telah membuang kamu. Tahun 1948, bangsa Israel diaspora. Diaspora itu artinya seluruh orang-orang Yahudi, orang Israel dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana, atas mandat kerajaan Inggris, dia kembali ke Yerusalem, ke Israel. Waktu itu Inggris menawarkan tawaran yang paling hebat, Ghana dan Afrika Tengah, untuk ditinggali oleh diaspora bangsa Yahudi. Mereka tidak mau. Mereka berkata, tanah nenek moyang kami adalah Yerusalem, tempat di mana kami menerima 10 perintah Allah. Tempat di mana kami percaya kami telah terbuang, kami telah ada di pelosok semua negara di Eropa dan mungkin juga di Indonesia. Tetapi kami mau kembali ke Yerusalem, tempat di mana kami mengenal Allah, tempat di mana kami bisa berdoa, tempat di mana kami bisa bernegosiasi dengan Firaun. Kami mau mencari tempat untuk berdoa, bukan tempat yang lainnya. Yerusalem itu adalah kota di mana Tuhan akan memulihkan setiap bangsa ini dalam doa-doanya. Jadi tahun 48 bangsa ini menjadi bangsa Israel, dan sampai saat ini bangsa ini menjadi duri bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Kenapa menjadi duri bagi bangsa-bangsa di sekitarnya? Tuhan izinkan supaya melalui mereka setiap bangsa di muka bumi ini bisa melihat negaranya, tidak lebih besar dari Sumatera Utara. Maaf, Sumatera Utara lebih bagus tempatnya, lebih permai, banyak tebing, banyak lain-lainnya. Itu negara gersang, padang pasir, tidak ada bukit, tidak ada air terjun, tidak ada apapun. Tetapi di situ Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa ini dengan kemuliaannya. Nah, ketika kita melihat persoalan seperti ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ia akan menolong Ibu Siska dari sakit penyakit apapun. Sebab saya sudah alami. Ia akan menolong kalau kita memang sulit dalam pergumulan apapun. Dalam mungkin ketika kita terjepit oleh ekonomi yang seakan-akan nggak bisa buat apa-apa. Bahkan ada orang yang bisa mengusir loh. Ketika kita tidak bisa bayar kontrakan. Ada. Terlambat 3 hari aja atau 2 hari aja, dia berkata, Pak keluar aja. Kami akan isi yang lain loh Pak. Tetapi Tuhan tahu, apapun yang akan terjadi dan akan membuat hal seperti itu ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan pertolongan yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Sesuai dengan apa yang dimana ia bisa buat. Kita melihat bangsa ini tahun 1948 menjadi bangsa yang hebat. Bangsa ini tanahnya tidak lebih hebat dari tanah Betawi. Maaf, tidak lebih hebat dari tanah di Sumatera Utara atau di tempat kami, Kalimantan Barat, pedalaman. Tidak lebih hebat. Tetapi bukan masalah hebat atau tidak hebat atau subur atau tidak subur. Tanah itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah di mana Tuhan akan memberkati melalui doa-doa yang kita ucapkan, melalui doa-doa yang kita naikkan, dan di rumah kita juga adalah tanah Yerusalem. Amin. Di mana kita berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus untuk menolong, untuk melihat, untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia, tetapi Tuhan bisa melakukannya. Bahkan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita,
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Itu yang disediakan Tuhan bagi kita ketika kita menjadi pendoa yang konsisten. Buat hidup kita dalam kondisi apapun menjadi pendoa yang konsisten untuk Tuhan. Sebab ketika kita memiliki integritas hidup di dalam doa yang benar dengan iman, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melakukan pertolongan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal. Dan itu terjadi bagi kita. Biarlah gaya hidup kita berdoa menjadi kesukaan. Biarlah gaya hidup kita berdoa menjadi kebutuhan. Biarlah gaya hidup berdoa itu menjadi keharusan. Sehingga kalau kita tidak berdoa dengan iman yang benar kepada Tuhan Yesus, kita seperti tidak makan dan tidak minum. Firman Tuhan tidak dipanjang lebari. Biarlah apa yang sudah disampaikan malam ini menjadi berkat buat saya yang memang tidak konsisten di dalam doa. Tetapi saya tahu Tuhan izinkan saya mengingat masa-masa 40-50 tahun yang lalu supaya Tuhan mengasihi saya. Mari kita sama-sama berdoa dengan konsisten yang sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Amin.